Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 343. Chapter 343 Waktu Pembantaian. Para pemain di White River City menjadi bersemangat ketika mereka mendengar pengumuman itu. Sangat jarang monster menyerang kota. Selain itu, mereka bisa mendapatkan hadiah yang melimpah dan menyaksikan teknik ahli. Faktor-faktor ini saja sudah cukup menjadi alasan bagi pemain untuk melibatkan diri. Mari kita menuju ke gerbang kota dan melihat-lihat. Kami tidak akan mendapatkan hadiah apapun jika kami membiarkan para penjaga memusnahkan semua monster. Petik 2. Kudengar monster telah muncul di Teleportation Hall. Mudah-mudahan, mereka belum membegalnya. Ayo cepat ke Teleportation Hall. Segera, sekelompok pemain yang beristirahat di dalam bar dan hotel mulai berlari menuju Teleportation Hall, yang tidak jauh dari gerbang White River City. Tanda hubung. Pada saat ini, keheningan memenuhi bagian dalam Teleportation Hall. Raksasa baja yang tiba-tiba muncul saat ini memikat perhatian semua orang. Pembegal mekanis peringkat tuan tinggi mutan. Level 50. Health power 40.000.000.000, 40.000.000.000. Dibandingkan dengan pertama kali Si Feng melihatnya, health power pembegal mekanik saat ini telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Itu health power 40 juta mengguncang para pemain di dalam aula, keputusasaan merembes melalui kerumunan. Terlebih lagi, Mechanical Slayer telah membegal lebih dari 100 pemain dengan satu serangan. Setiap pemain yang menyaksikan adegan ini akan merasakan satu hal, ketakutan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah tatapan raksasa baja itu tertuju pada Black Flame. Jelas sekali bahwa kata-kata raksasa baja itu, akhirnya menemukanmu, dimaksudkan untuk pemimpin persekutuan yang terkenal. Tapi mengapa monster yang begitu kuat mencari Black Flame? Pertanyaan ini memenuhi benak semua orang. Mengapa seorang High Lord level 50 muncul di sini? Lone Tyrant melihat ke Mechanical Slayer yang tiba-tiba muncul, merasa sangat tercengang. Ini juga pertama kalinya Lone Tyrant mendengar atau melihat pangkat mutan High Lord. Ada ratusan penjaga level 150 dan level 150 level 2 Guard General di White River City. The Mechanical Slayer, monster dengan peringkat Lord tinggi level 50, tidak memiliki peluang melawan NPC ini. Namun, Mechanical Slayer masih memilih untuk muncul di sini. Situasi seperti itu sungguh tidak bisa dipercaya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah performa dan aksi dari Mechanical Slayer. Pidatonya, yang membawa nada main-main, tidak seperti monster. Menurut pendapat Lone Tyrant, pembegal mekanik tampak lebih seperti pemain yang angkuh dan sombong daripada monster. Faktor-faktor ini mengungkapkan bahwa ketua tertinggi mutan ini pasti lebih kuat daripada monster peringkat tuan tinggi biasa. Bos Tyrant, apa yang harus kita lakukan terhadap monster itu? Haruskah kita kabur? Anggota Darkstar berjuang untuk menelan ketakutan mereka ketika mereka memikirkan tentang level pembegal mekanik dan kekuatan destruktif yang menakutkan. Melarikan diri, Lone Tyrant mencibir. Dengan kesempatan yang diberikan dewa, mengapa kita harus melarikan diri? Saat ini, monster itu memblokir jalan keluar. Sementara itu, Black Flame jelas menjadi sasarannya. Siapa lagi yang bisa menjadi penjaga yang lebih baik dari monster itu? Pertama, kita harus berurusan dengan Black Flame. Setelah kita menyingkirkannya, kita bisa menghadapi monster itu. Semuanya, serang. Kita tidak boleh membiarkan Black Flame lolos hari ini. Petik 2. Karena Lone Tyrant yang memberi perintah, sebagai anggota Darkstar, mereka tidak bisa melanggar perintahnya. Satu demi satu, anggota bintang gelap menyerang Si Feng. Pada saat yang sama, Lone Tyrant juga memobilisasi anggota melalui saluran guild, menginstruksikan lebih banyak untuk bergabung dengannya. Apakah itu Black Flame atau Mechanical Slayer di hadapannya, Darkstar akan menjadi orang yang menjatuhkan mereka berdua. Itu terutama berlaku untuk monster di hadapannya. Meskipun itu jelas merupakan seorang ketua tertinggi, pembegal mekanik memiliki kecerdasan yang jauh melebihi seorang ketua tertinggi biasa. Selain itu juga sangat kuat, jika mereka bisa membegalnya. Ketika pemain guild lain melihat ratusan anggota Darkstar menyerang Si Feng, mereka juga mulai menghubungi guild mereka masing-masing dan mengumpulkan lebih banyak pasukan, tidak ingin melewatkan kesempatan ini.
Selain mengambil nyawa Black Flame, mereka semua bermaksud untuk memperebutkan kontribusi dan tetes pembegalan-pembegal mekanik. Ini sudah berakhir. Ada harimau di depan dan serigala di belakang. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melarikan diri lebih awal. Sudah terlambat sekarang. Turtledove panik saat melihat lawan mereka mengelilingi Si Feng. Raksasa baja itu juga memblokir jalan keluar. Dia kemudian menyarankan, mengapa kita tidak terburu-buru untuk membantunya sekarang. Tunggu, Shadow Sword menarik Turtledove. Dengan lembut, dia berkata, mari kita dengarkan api hitam pemimpin persekutuan dan pikirkan cara untuk melarikan diri. Pedang bayangan kakak, situasinya telah berubah. Dia akan tiada jika kita tidak membantunya, kata perkutut. Bahkan jika kita mencoba membantu, apa yang sebenarnya dapat kita lakukan? Shadow Sword menggelengkan kepalanya. Meskipun dia ingin membantu Si Feng juga, perasaan gelap muncul di hatinya. Sementara itu, kegelapan ini memberitahunya bahwa, jika dia tetap di sini, situasinya mungkin benar-benar berakhir seperti yang dikatakan Si Feng. Akan lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mengabaikan kata-kata Shadow Sword, Turtledove menyerang ke arah kerumunan. Namun, sebelum Turtledove melakukannya terlalu jauh, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Sosok besar tiba-tiba muncul di atas Si Feng. Sosok itu kemudian mendarat dengan keras di tanah, dengan mudah menghancurkan lantai batu menjadi debu dan mengirimkan getaran ke seluruh teleportasi hall. Lebih dari 100 pemain yang menyerang Si Feng meninggal seketika di bawah penurunan angka itu. Hanya Si Feng, yang telah mengaktifkan Defensive Blade, hampir tidak bisa berdiri. Anda akhirnya mengambil tindakan. Aku sudah lama menunggu sekarang, Si Feng tersenyum tipis. Saat ini, dia memiliki kurang dari 50% health power tersisa. Jika dia terus berjuang melawan lautan pemain, cepat atau lambat, dia tidak punya pilihan selain lari. Namun, sekarang setelah pembegal mekanik bergerak melawannya, segalanya menjadi jauh berbeda. Semut kecil, kamu benar-benar gigih. Namun, di depan kami, hanya kematian yang menanti Anda. Pembegal mekanik mengangkat pedang besarnya yang bergerigi, menebas senjatanya ke arah Si Feng. Bilah udara yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Si Feng. Sempurna. Dihadapkan dengan bilah udara yang tak terhitung jumlahnya, senyum Si Feng hanya melebar. Menggunakan langkah diam, Si Feng menghindari bilah udara yang menyerangnya seperti tsunami dengan mudah dan muncul di mana tabib dari berbagai persekutuan berkumpul. Meskipun Si Feng telah menghindari serangan pembegal mekanik, para elit bintang gelap yang berfokus pada Si Feng tidak seberuntung itu. Di bawah serangan bilah udara yang tak terhitung jumlahnya, para pemain elit ini sama lemahnya dengan tahu, hancur hanya dengan satu sentuhan. Dalam sekejap, lebih dari 100 pemain elit tewas. Namun, pertempuran itu belum berakhir. Melihat serangannya meleset, pembegal mekanik mengirim tebasan lagi ke Si Feng. Si Feng buru-buru mengaktifkan Aura of Wind bersama dengan Windwalk, kecepatannya melonjak. Si Feng kemudian melompat tiba-tiba, nyaris menghindari gelombang kedua bilah udara. Setelah itu, tabib dan penyihir dari berbagai persekutuan besar mengalami tragedi. Sial, Black Flame mencoba menggunakan kekuatan Mechanical Slayer itu untuk menghadapi kita. Semuanya, menjauhlah darinya. Semua orang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun Si Feng tampaknya menghindari serangan pembegal mekanik, pada kenyataannya, dia memanfaatkan jangkauan luas pembegal mekanik untuk menghadapinya. Dalam beberapa detik, berbagai persekutuan besar telah kehilangan lebih dari 80% elit di aula teleportasi, sementara bintang gelap telah kehilangan lebih dari setengah dari elit yang baru saja tiba. Jika mereka terus membiarkan Si Feng melakukan apa yang dia inginkan, mereka akan menghadapi kehancuran dalam sekejap. Api hitam. Melihat bawahannya yang telah meninggal, Lone Tyrant mengatupkan rahangnya hingga giginya patah. Perubahan taktik. Semua pemain jarak jauh membatasi pergerakan Black Flame. Lone Tyrant segera mengeluarkan perintah baru. Kamu baru sekarang menyadarinya. Si Feng hanya tersenyum. Sayangnya, kamu terlambat. Biarkan saya membantu Anda menyelenggarakan party darah akbar. Jika Lone Tyrant dan yang lainnya telah bersiap sebelumnya dan mencuri agro dari pembegal mekanik dari Si Feng sebelum muncul di depannya, Si Feng akan terpaksa melarikan diri. Namun, setelah pembegal mekanik memusatkan perhatian padanya, itu tidak akan ada artinya bahkan jika Lone Tyrant dan yang lainnya berhasil mengetahui rencananya. Si Feng sudah menguasai inisiatif pembegal mekanik. Selama Si Feng tidak tiada, dia akan memiliki kendali atas tindakan raksasa itu.
Untungnya, tidak ada orang di White River City yang bisa melampaui kemampuannya untuk bertahan hidup. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 344. Chapter 344 tak terhentikan. Meskipun kemampuan bertahan si Feng sangat mengesankan, ketika dihadapkan dengan level 50 mutan High Lord, bahkan dia tidak bisa bertahan lama. Bagaimanapun, jarak di antara mereka terlalu lebar. Saya tidak punya pilihan, saya harus menggunakannya. Si Feng dengan enggan mengambil Frost Grenade dari tasnya. Segera, pembegal mekanik berhenti, matanya yang merah menyala memelototi Frost Grenade di tangan si Feng. Pembegal mekanik sangat akrab dengan Frost Grenades. Si Feng pernah menggunakan Frost Grenades ini untuk membekukannya dalam waktu yang lama, membuatnya tidak berdaya. Hah, sepertinya dia ingat, si Feng tertawa saat melihat reaksi pembegal mekanik. Namun, si Feng tidak memiliki harapan bahwa Frost Grenades akan menakut-nakuti pembegal mekanik terlalu lama. Mengambil keuntungan dari keraguan pembegal mekanik, si Feng mengambil langkah maju dan berlari menuju penyihir bintang gelap. Sial, semua penyihir, tembak semua yang kamu miliki padanya. Jangan biarkan dia mendekat, Lone Tyrant berteriak. Satu demi satu, mantra terbang menuju si Feng secara berurutan. Frost Arrows, Ice Peres, Ice Walls, Spiritual Bondage, dan keterampilan kontrol lainnya ditujukan untuk si Feng. Sementara itu, pembegal mekanik di belakang si Feng akhirnya merespons. Segera, ia melemparkan pedang besar bergerigi di tangannya ke si Feng. Great Sword menghasilkan ledakan sonik saat terbang, melubangi udara. Pedang itu sangat cepat sehingga mustahil bagi siapapun untuk menghindarinya. Di satu sisi, ada banyak mantra yang telah dilemparkan pemain, dan di sisi lain, ada pedang besar dari Mechanical Slayer. Si Feng tidak bisa ceroboh. Segera, dia menggunakan Phantom Kill, menciptakan doppelganger dirinya sendiri 10 yard dari tubuh utamanya. Saat pedang besar bergerigi itu hendak menusuknya, dengan kulit giginya, dia bertukar posisi dengan doppelgangernya. Doppelganger si Feng sama sekali tidak berdaya melawan pedang besar bergerigi itu, seketika tiada. Namun, bahkan setelah membegal doppelganger si Feng, pedang besar itu tidak melambat dan melonjak menuju penyihir bintang gelap. Sebelum anggota Darkstar bisa bereaksi, pedang besar itu menancapkan dirinya ke kerumunan. Sebuah ledakan berkembang saat senjata itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar di lantai teleportation hall. Setelah itu, dengan pedang besar sebagai pusat gempa, gelombang kejut menyebar ke sekeliling. Gelombang kejut tunggal telah menghancurkan semua pemain dalam radius 30 yard. Dari ini, si Feng sekali lagi menyaksikan betapa menakutkannya seorang mutan. Sementara itu, Shadow Sword dan Turtledove yang sekarang bersembunyi di sudut tercengang dengan apa yang mereka lihat. Pedang bayangan kakak, apakah semua pemimpin tertinggi begitu kuat? Turtledove bertanya dengan kaget. Menurut pengetahuanku, tidak ada satupun ketua tertinggi yang sekuat pembegal mekanik ini. Tampaknya perintah Guild Leader Black Flame untuk mundur bukan tanpa alasan. Shadow Sword memperhatikan si Feng dari kejauhan, sedikit kekaguman muncul di wajahnya. Meskipun kekuatan tempur pembegal mekanik mengerikan, ia tidak memiliki teknik untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Si Feng, di sisi lain, berbeda. Tidak hanya dia memiliki pemahaman yang kuat tentang lingkungannya, tetapi dia juga memiliki teknik menghindar yang cermat. Tepat seperti yang dia, Shadow Sword, ingin pelajari. Jika saya bergabung dengan Zero Wing, di masa depan, tidakkah saya bisa mempelajari lebih banyak teknik darinya? Sebuah ide tiba-tiba muncul di Shadow Sword, dan tekadnya untuk menghadiri perekrutan Zero Wing berikutnya meningkat. Dia harus bergabung dengan Zero Wing. Sementara Shadow Sword dan Turtledove mengagumi si Feng, kemarahan Lone Tyrant semakin merajalela. Dengan satu serangan, pembegal mekanik telah membantai lebih dari 100 elit bintang kegelapan. Sialan Black Flame itu, apakah yang lainnya belum datang? Lone Tyrant berteriak. Guild Leader, anggota terdekat berjumlah sekitar 4.000, dan mereka bergegas untuk bergabung dengan kami. Dengan beberapa waktu, seharusnya tidak ada masalah meningkatkan jumlah itu menjadi 10.000, lapor salah satu bawahan Lone Tyrant. Lone Tyrant mengangguk, menunjukkan senyum puas saat dia berkata, bagus. Beri tahu tim untuk mengulur waktu. Juga, kirim seseorang ke sisi Zero Wing untuk memeriksa pergerakan apapun. Dengan begitu banyak keributan, mereka tidak akan diam saja. Petik 2. Pada saat semua orang berkumpul, apakah itu Black Flame atau Mechanical Slayer, semua akan menjadi miliknya. Pada saat ini, anggota Darkstar dan guild lain mulai melesat berkeliling.
Dimanapun si Feng muncul, para pemain ini akan berlari ke arah yang berlawanan, memainkan mouse ke kucing si Feng. Sama seperti si Feng menggunakan Frost Grenades untuk menjepit pembegal mekanik dan memanipulasi kekuatan monster untuk membegal anggota Darkstar dan berbagai guild, penjaga level 150 di White River City akhirnya tiba di Teleportation Hall. Lebih dari 100 penjaga menyerbu Teleportation Hall. Di antara mereka, ada jenderal penjaga level 150 tingkat 2, serta banyak kapten penjaga tingkat 1. NPC ini berdiri rapi, mengelilingi Teleportation Hall. Para penjaga ada di sini. Kami diselamatkan. Para pemain yang hadir menghela nafas lega pada kedatangan para penjaga. Meminjam kekuatan pembegal mekanik, si Feng telah membegal sekutu mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak terus-menerus menghindarinya, mereka akan lama tiada di bawah cakar iblis si Feng. Baik, sekarang para penjaga ada di sini. Ketika mereka menangkap monster ini, mereka akan menarik agronya. Kita akan lihat betapa sombongnya kamu. Ketika anak buahku tiba, kami akan mengenalkanmu pada kematian. Lone Tyrant tertawa dingin saat dia melihat si Feng menghindari serangan pembegal mekanik. Namun, pada saat ini, si Feng juga mengungkapkan senyuman. Segera, dia berlari keluar dari Teleportation Hall, tidak menahan apapun saat melakukannya. Sementara itu, di bawah komando Jenderal Penjaga tingkat 2, para penjaga memulai serangan mereka terhadap pembegal mekanis. Para NPC secara seragam level 150. Penjaga biasa memiliki 800.000 health power, Kapten Penjaga tingkat 1 memiliki 1.600.000 health power, dan Jenderal Penjaga tingkat 2 memiliki 2.400.000 health power. Bagi para pemain, para penjaga ini tak terkalahkan. Penjaga ini hanya membutuhkan satu serangan untuk membegal pemain level 50 secara instan. Oleh karena itu, di mata semua orang, monster level 50 tidak memiliki peluang melawan NPC ini. Hal yang sama berlaku untuk penguasa tertinggi mutan dengan 40 juta health power. Sayangnya, mutan berbeda. Ketika penjaga biasa level 150 menyerang pembegal mekanis, kerusakan tertinggi yang mereka berikan hanya sekitar minus 1000 poin. Bahkan kapten penjaga level 150 tingkat 1 hanya berhasil menangani sekitar minus 3000 kerusakan pada pembegal mekanis. Adapun level 150 tier 2 guard general yang paling kuat, dia hanya bisa menangani sekitar minus 10.000 kerusakan. Kerusakan seperti itu hampir tidak menggores 40 juta health power dari pembegal mekanik. Memang, seperti yang diprediksi Lone Tyrant, perhatian pembegal mekanik segera beralih ke jenderal penjaga tingkat 2. Setelah itu, pembegal mekanik mengayunkan pedang besarnya yang bergerigi pada jenderal penjaga. Sementara jenderal penjaga merespon dengan cepat dengan mengangkat tombaknya untuk bertahan dari serangan itu. Ledakan. Serangan itu melemparkan jenderal penjaga level 150 ke dinding. Mechanical Slayer kemudian mengacungkan pedang besarnya berulang kali, menciptakan badai yang melanda seluruh Teleportation Hall. Sebagai pembalasan, penjaga lainnya memulai serangan gila-gilaan terhadap pembegal mekanis. Setelah beberapa saat, seluruh Teleportation Hall telah berubah tanpa bisa dikenali. Di bawah rentetan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, tak satu pun dari penjaga level 150 yang selamat. Bahkan 10 kapten penjaga tingkat 1 dan jenderal penjaga tingkat 2 tiada di bawah pedang pembegal mekanis. Sementara itu, Mechanical Slayer masih memiliki 91% sisa health power. Monster macam apa ini? Lone Tyrant tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sebelum hari ini, para pemain percaya bahwa para penjaga NPC ini kebal. Namun, mereka semua telah dimusnahkan, sementara pembegal mekanik tetap sehat. Ada lebih dari 100 penjaga level 150. Seorang NPC tingkat 2 bahkan memimpin serangan itu, tetapi, pada akhirnya, mereka semua tiada. Pada titik ini, Lone Tyrant mulai bertanya-tanya apakah ada yang bisa mengalahkan pembegal mekanik. Duduk di atas atap, si Feng menikmati beberapa minuman sambil beristirahat. Sebelumnya, untuk menghindari serangan pembegal mekanik, si Feng telah melelahkan dirinya sendiri, baik secara mental maupun fisik. Sementara itu, kedatangan para penjaga merupakan kesempatan sempurna untuk melepaskan diri dari pertempuran dan istirahat. Hanya saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa masa istirahatnya hanya sebentar. Mutan yang bermutasi dari ketua tertinggi memang menakutkan. Dengan ini, saya dapat dengan aman melanjutkan ke bagian selanjutnya dari rencana. Si Feng tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah puluhan ribu pemain di kejauhan yang saat ini bergegas menuju pertempuran.